Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rancangan user interface sederhana yang sudah saya buat menggunakan HTML dan CSS. Nah, sekarang saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana rancangan user interface yang sudah saya buat. Nah, ini adalah halaman dari user interface yang sudah saya buat. Jadi ini adalah user interface sederhana. Jadi isinya yaitu ada header. Di sini ada menu navigasinya, home, gallery, about, dan kontak. Kemudian ada bagian body. Body ini terdiri dari penjelasan singkat tentang tema yang saya angkat, yaitu tentang BTS. Kemudian di sini ada menu lagi. Jadi di sini ada menu seperti apa saja yang bisa kita ketahui dari halaman ini. Kemudian selanjutnya ada diskografi. Jadi ini adalah kumpulan album-album. Jadi di sini saya sudah memasukkan foto-foto dari cover album. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah footer yang berisi sosial media dan copyright. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dan sedikit menjelaskan dari coding yang saya buat. Nah, di sini ini adalah coding HTML-nya. Jadi coding HTML dan CSS-nya saya buat terpisah. Ini coding HTML dan ini CSS-nya. Nah, yang pertama di HTML tentu saja saya buat head dan body-nya. Di sini head-nya, untuk title-nya saya beri nama user interface. Kemudian untuk memanggil file style CSS-nya ini, maka saya tuliskan di sini link rel, kemudian href-nya ke style CSS. Nah, di sini file style CSS dan file HTML-nya itu dalam satu folder. Nah, kemudian di bagian body yang pertama saya membuat header. Nah, ini adalah header. Di dalamnya ada tag A, kemudian ada image-nya, image dari logonya. Nah, di sini untuk tag A-nya itu menuju ke tugas HTML. Jadi kalau logo ini kita klik, maka akan langsung kembali ke halaman awal, ke halaman home ini. Nah, untuk kemudian yang kedua adalah di bagian header ada navigasi dengan tag nav. Nah, kemudian saya menuliskan untuk navigasinya dimasukkan ke dalam list. Jadi ini listnya, ada home, gallery, about, dan kontak. Nah, untuk pengaturan CSS-nya itu ada pada style CSS. Jadi di sini saya sudah berikan penanda di mana style CSS untuk header, mana untuk body. Nah, yang pertama ini pengaturan untuk whole body. Jadi untuk keseluruhan body, keseluruhan HTML-nya itu defaultnya untuk background color-nya itu putih. Nah, ini untuk color-nya, ini color font dan itemnya itu warnanya di sini seperti abu-abu kebiruan. Kemudian marginnya saya atur 0 semua. Nah, sekarang kita masuk ke CSS-nya untuk header. Nah, di sini yang pertama untuk tag header saya berikan CSS-nya untuk background-nya itu warna ini ya, coklat agak keoren-orenan seperti ini. Ini warnanya. Kemudian untuk padding-nya, ini padding atas saya beri 5 pixel dan untuk lainnya 0. Kemudian width itu lebar. Jadi lebarnya itu 100%. Jadi lebar 100% itu, jadi ini ngefull 100% seperti itu. Nah, untuk font family ini adalah jenis font yang digunakan yaitu Bookman Old Style. Jadi ini tuh menggunakan Bookman Old Style. Kemudian yang kedua yaitu untuk header, untuk pengaturan dari tag A. Jadi header jadi A di dalam tag header. Jadi untuk pengaturan ini A ini, yaitu text align center. Jadi teksnya atau itemnya itu ditempatkan rata tengah. Kemudian marginnya auto dan displaynya block. Jadi displaynya block ini untuk mendukung rata tengahnya ini. Jadi kalau ada display block ini nanti logonya tuh bisa di tengah seperti ini. Nah, kemudian nav A. Jadi ini tag A pada tag navigasi. Jadi di dalam navigasi ini kan ada tag A. Nah, ini yang dimaksud tag A ini. Nah, itu colornya saya buat putih. Jadi fontnya itu putih. Defaultnya tuh putih. Nah, seperti ini putih. Kemudian selanjutnya yaitu tag LI. Jadi tag LI ini tag listnya. Tag listnya, list stylenya non. Jadi sebenarnya list ini kan ada simbolnya lingkaran-lingkaran seperti itu. Nah, itu dihilangkan dengan ini list stylenya kita ganti non seperti itu. Di ini LI-nya ini kita nonkan list stylenya. Kemudian mengatur A-nya. Jadi ini default untuk A-nya.
default untuk A nya itu, jadi mau A ini ataupun A ini itu juga bisa diatur dengan ini. Jadi text decoration-nya none. Jadi biasanya kan kalau di link A itu ada garis bawahnya. Nah, untuk menghilangkan itu kita bisa menggunakan text decoration-nya, kita gunakan none. Nah, kemudian color default-nya itu putih. Selanjutnya untuk nav-nya sendiri. Jadi untuk tag nav. Nah, jadi untuk tag nav-nya ini di dalam itu diaturnya untuk backgroundnya itu warnanya sama ya seperti tadi, coklat agak ke oren-orenan, kemudian text align-nya itu rata tengah atau berada di tengah. Jadi kenapa ini listnya bisa ada di tengah ya, karena text align itu tadi. Kemudian paddingnya ini padding 10 ini untuk padding atas dan padding bawah 10 pixel. Kemudian selanjutnya yaitu nav UL. Jadi kita mengatur UL-nya ini keseluruhan UL-nya dari UL ini sampai ini. Kita atur itu marginnya, margin kanan kirinya 10, kemudian paddingnya 0 semua. Nah, selanjutnya ke nav LI-nya. Nah, sebenarnya ini sama ini tuh sebenarnya sama ya, karena LI-nya kan itu, tapi kalau ini lebih spesifik ke LI di dalam nav-nya. Nah, display-nya inline box. Jadi display inline box ini maksudnya listnya itu berada di satu baris yang sama. Biasanya kan ke bawah home, gallery, about, kontak. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai inline box itu bisa satu baris seperti ini. Kemudian font weight 800 dan paddingnya padding atas bawah 15 pixel, kanan kiri 10 pixel. Selanjutnya untuk IMG-nya, ini untuk IMG keseluruhan ya, entah itu logo, entah nanti kita gunakan di IMG di bagian body. Nah, itu max width-nya atau maksimum lebarnya itu 100%. Jadi kita gunakan 100%. Nah, untuk ukurannya tuh bisa langsung diatur di sini. Jadi ini sudah diatur width 100, height 100. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk CSS bagian header yaitu nav A selected. Jadi di sini saya gunakan class selected di bagian home. Itu maksudnya untuk menandakan halaman yang dipilih. Nah, seperti itu. Jadi kita halaman yang dipilih adalah home, class selected. Jadi kita tulis a.selected. Dot ini tanda untuk class. Nah, selected ini nama classnya. Nah, itu diberikan colornya tuh seperti ini. Nah, jadi home-nya yang ada class selected-nya tuh warnanya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian body. Nah, body itu kan bagian ini, penjelasan singkat, kemudian ada ini seperti navigasi dan diskografi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian body yang ini, yang bagian paling atas. Nah, selanjutnya untuk bagian body itu dibungkus dengan div. Saya berikan ID body. Jadi di dalam div ini itu keseluruhan bodinya, dimulai dari yang ini, kemudian ke bawah semuanya sampai sebelum footer. Nah, kemudian untuk pembagian ininya, ini bisa menjadi dua layout gini. Nah, itu menggunakan tabel. Jadi ada dua kolom. Nah, kolom yang pertama saya isi IMG. Nah, saya berikan class main photo. Sebenarnya classnya nih kayaknya tidak dipakai, jadi bisa dihapus. Nah, untuk tabelnya saya juga berikan ID main. Nah, seperti ini untuk ID main ini. Nah, untuk kolom yang kedua itu untuk bagian teksnya. Nah, jadi yang kolom pertama saya berikan class first untuk pengaturan di CSS-nya nanti. Untuk kolom yang kedua saya berikan second seperti ini. Dan kita atur align-nya tuh left top. Jadi maksudnya tuh nanti teksnya tuh ada di bagian kiri dan di atas gitu. Dimulai dari atas gitu. Biasanya kan dimulai dari kiri dan di tengah gitu, di tengah kontennya. Di tengah seperti ini. Nah, kalau dimulai dari atas itu nanti tulisannya bisa dari kiri atas gini, bukan dari tengah. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk konten yang ini tuh, nah, itu cuma sampai sini. Nah, ini. Nah, itu stylenya. Di sini sudah saya tulis CSS untuk body. Nah, untuk ID body, ini ID body ya, untuk div keseluruhan saya tulis ID body. Itu background colornya ini. Ini background colornya kayak kuning kunyit gitu ini ya. Nah, kemudian untuk font family-nya saya gunakan Palatino Linotype. Itu kayak gini ya bentuknya. Nah, ini seperti ini, Palatino. Nah, sudah itu saja. Nah, kemudian yang kedua itu untuk bagian ID second, tag P dan tag H1. Jadi second yang ini ya,
Untuk tag H1 dan P, karena ada tag H1 dan P. Nah, itu di sini saya tulis colornya itu FFF, yaitu putih, karena kalau tidak seperti ini itu akan masuk ke default tadi ya, yang warnanya abu-abu ini. Nah, sudah seperti itu. Font family-nya juga saya atur. Sebenarnya tidak diatur juga, tetap masuk ke Palatino ini ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua itu untuk ID yang first. ID yang first itu yang ini ya, ID yang first. Jadi bagian image-nya, fotonya ini. Nah, di sini saya atur tuh width-nya 40%. Jadi untuk lebar dari foto itu 40% dari ukuran aslinya. Jadi sini saya jadi ini saya tidak mengatur height dan width-nya, itu langsung di sini saja, langsung width-nya itu langsung kita pakai 40%. Nah, 40% dari ukuran asli. Kemudian padding-nya itu keseluruhan itu 10 pixel, dan untuk warna, nah ini untuk warna ini putih, ini cuma sebenarnya fotonya kan sudah berwarna. Nah, kemudian untuk first IMG-nya, jadi IMG yang ada di dalam, oh ini maksudnya width 40% itu besar ininya, apa kolom tabelnya ini 40%. Nah, kalau yang ini 60%. Nah, kayak gitu. Jadi ukuran fotonya juga mengikuti. Nah, kemudian untuk IMG-nya sendiri di dalam tab first ini, di dalam ID first di IMG ini, itu diatur border style-nya dash. Itu maksudnya border style itu yang ini. Ada ini titik-titik garis tepiannya itu. Nah, itu border style. Jadi memakai dash. Kalau misalnya kita pakai solid itu nggak putus-putus tapi tebal putih seperti itu. Itu banyak macamnya, di modul sudah ada, bisa dicoba sendiri. Kemudian yang kedua saya mengatur untuk ID second-nya. Ini ya ID second, tag TD kolom kedua itu ID second. Nah, itu saya gunakan paddingnya 10 pixel itu untuk atas bawah, 20 pixel untuk kanan kiri. Nah, jadi ini ada ininya apa? Untuk pemisahnya biar tidak terlalu mepet dengan kolom yang di sebelahnya. Selanjutnya saya mengatur ID main. Oh, ini bukan ID, ini class second. Kemudian yang ID main itu ini ya untuk tabelnya, keseluruhan tabel. Nah, ini sudah ada ID mainnya. Kalau kita tidak gunakan ID, nanti kita tulis misalkan tag tabel gitu, nanti yang menggunakan tabel lain seperti ini tuh juga akan ikut pengaturannya gitu. Jadi lebih baik kita bedakan aja ID, kita pakai ID atau class. Nah, itu pengaturannya. Di sini padding topnya saya gunakan 30 pixel. Jadi jaraknya itu jadi atas. Kemudian margin left, margin kiri dan kanannya itu auto, dan lebarnya itu 90%. Jadi tabelnya tuh nggak full keseluruhan segini, tapi kita pakai 90% gitu. Jadi masih ada apa jarak di kanan kirinya seperti itu. Nah, sudah sampai di situ pengaturan untuk bagian ini. Selanjutnya itu bagian ini ya, navigasi di tengah ini. Itu HTML-nya seperti ini. Jadi untuk garisnya saya menggunakan HR. Nah, untuk menggunakan HR, dan untuk bagian navigasinya saya bungkus dengan section. Dan kembali lagi saya menggunakan tag untuk list. Jadinya kita pakai list kayak gini. Sebenarnya ini maunya tuh saya gunakan link juga, jadi bisa diklik gitu. Nah, itu tinggal ditambahkan href aja. Nah, untuk style CSS-nya itu, untuk HR-nya, untuk tag HR-nya itu saya berikan warna border color-nya tuh warna coklat tua ya. Coklat tua, seperti gambar ini kan coklat tua. Kemudian untuk section UL, jadi section UL-nya itu saya atur text align-nya center. Nah, itu kenapa? Jadi dia ada di tengah gini listnya. Kemudian yang kedua section LI, jadi LI-nya diatur display inline box seperti yang saya katakan tadi, inline box biar bisa jadi satu baris. Padding-nya itu 5 pixel semua. Margin kanan itu 20 pixel, text align center. Warna fontnya, color fontnya itu sama seperti garis, dan font family-nya saya gunakan Techno Impact dari sans serif gitu. Nah, untuk selanjutnya itu bagian ini, bagian untuk diskografinya ini juga maunya saya buat link seperti jadi diklik bisa muncul informasinya seperti itu. Itu tinggal ditambahkan href saja teman-teman, tapi ini kan saya persingkat saja. Nah, di sini untuk judulnya tuh menggunakan H1 diskografi dengan class album. Jadi ini untuk mengatur nanti diskografinya seperti apa. Nah, untuk
pengaturannya ini bisa rapi seperti ini tuh menggunakan tabel dengan 3 baris dan 3 kolom. Nah, tabelnya saya pakai ID diskografi. Nah, semuanya saya atur align center ya, setiap kolomnya, jadi dia nggak mepet ke kiri tapi ke tengah gitu. Seperti ini nih, langsung ditambahkan IMG-nya saja seperti ini. Nah, untuk style CSS-nya itu, nah ini untuk class album kan yang ini ya H1. Nah, class album tuh color coklat tua kayak garis HR tadi, text align center jadi dia ada di tengah ya, rata tengah, diskografinya ada di tengah seperti ini. Kemudian font family-nya saya samakan dengan navigasi di atasnya menggunakan Techno Impact Sans Serif. Kemudian diskografi, ID diskografi, jadi yang ini ID diskografi ya, tabelnya ya, tabel diskografinya itu margin kanan kirinya saya buat auto. Nah, kemudian untuk tabelnya itu lebarnya saya gunakan 70%. Nah, gitu 70%, jadi nggak full layar gini, jadi masih ada space-nya 70%, jadi bisa lebih mepet seperti itu. Nah, kemudian diskografi IMG-nya, jadi image di dalam tabelnya itu saya atur height-nya itu 250 pixel, lebarnya juga sama karena dia kotak ya, persegi, kanan kiri sama sisinya. Kemudian margin bawah saya gunakan 20 pixel, border style-nya dash sama seperti foto yang tadi. Ini opsional ya, bisa gunakan yang lain juga. Kemudian color-nya coklat tua sama seperti font-nya. Seperti itu. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah ini, bagian footer atau bagian bawahnya. Nah, biasanya footer nih diisi informasi-informasi seperti sosial media, kontak, nah kayak gitu, atau copyright, nah seperti itu. Nah, di sini saya hanya mencantumkan sosial media dan copyright. Nah, coding HTML-nya itu sangat simpel seperti ini. Jadi saya bungkus dengan tag footer seperti ini. Kemudian untuk tulisan sosial medianya menggunakan tag P, tag paragraf. Nah, untuk ikonnya itu saya bungkus dulu dengan A, jadi bisa diklik ya, per ikonnya ini bisa diklik. Nah, baru dimasukkan image-nya di sini, ikonnya dengan lebar dan tingginya tuh sama 35 karena berbentuk lingkaran, jadi mau saya tuh lebar dan tingginya tuh sama. Nah, untuk linknya jangan lupa dimasukkan ya, misalkan kalau Facebook yang masukkan link Facebook, Instagram yang masukkan link Instagram, seperti itu. Atau sekalian link langsung ke Facebook yang dituju, misal Facebooknya BTS, nah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk copyright itu untuk mengeluarkan bentuk C kayak gini tuh. Nah, itu tinggal tulis seperti ini, n copy titik koma, kemudian tulis copyright-nya. Nah, untuk style CSS-nya itu sangat simpel, itu hanya ada 2 tag kayak gini. Yang pertama itu tag footer-nya, tag footer ya, untuk keseluruhan ini. Tag footer-nya itu padding top-nya 5 pixel, jadi untuk jarak dari konten yang di atas, jadi garis ini ke sosial media itu 5 pixel. Kemudian background color-nya saya gunakan coklat tua. Kemudian text align center, jadi item yang ada di dalam tag footer itu semuanya akan berada di tengah halaman atau tengah footer. Nah, selanjutnya yang kedua atau yang terakhir, CSS yang terakhir itu footer P. Nah, footer P ini untuk ini ya, P yang sosial media dan copyright. Nah, jadi di sini untuk P-nya itu colornya saya gunakan warna oranye yang lebih terang ya, jadi masih bisa dibaca seperti ini warnanya. Untuk color fontnya, untuk margin bottomnya 5 pixel, margin bawah 5 pixel, dan margin atas 10 pixel. Nah, untuk fontnya saya gunakan Palatino, nah seperti itu. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu semua adalah HTML dan CSS yang sudah saya buat untuk halaman ini ya. Untuk halaman ini itu seperti ini. Saya hanya membuat satu halamannya saja. Mungkin di lain waktu saya bisa membuat untuk halaman galeri, about, dan kontak. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.